Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baltamar Malum Samosir, NIM 2202010101 dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, eh, dalam mata kuliah Business Communication, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi mengenai komunikasi bisnis yang dilakukan di fasilitas pelayanan sosial dan perawatan lansia Enru Muhaitsu yang berada di bawah naungan Murorang Fukushi Jigyo Kyokai yang berada di Hokkaido, Jepang. Presentasi ini bertujuan untuk membedah bagaimana pola komunikasi organisasi diterapkan dalam lingkungan perawatan profesional. Baik, mari kita mulai. Ya, di sini agenda presentasi yang hari ini akan saya sampaikan. Ya, pertama-tama mari kita cermati profil organisasi yang menjadi objek observasi ini. Murorang Fukushi Jigyo Kyokai adalah organisasi kesejahteraan sosial terkemuka di kota Murorang, Hokkaido, Jepang. Organisasi ini mengelola fasilitas Enroom Haitsu, sebuah panti perawatan terpadu untuk lansia. Layanan utama yang diberikan meliputi bantuan aktivitas harian, pemantauan kesehatan rutin, perawatan medis ringan, serta rekreasi sosial untuk menjaga kualitas hidup para lansia. Untuk menjalankan seluruh layanan ini, dibutuhkan koordinasi yang sangat terintegrasi antara manajer fasilitas, tim perawat atau kanggosi, caregiver atau kaigo staff, staf administrasi, hingga tim pendukung seperti bagian dapur dan kebersihan. Baik, selanjutnya kita melihat struktur organisasi di Enru Muhaitsu. Puncak pimpinan dipegang oleh direktur yayasan yang memimpin kepala fasilitas atau Shisetsucho. Di bawah Shisetsucho terdapat kepala unit perawatan yang langsung membawahi lini operasional utama atau sering disebut KACO. Ya, lini operasional ini diisi oleh para profesional ya, seperti perawat atau kanggosi, caregiver, dan kaigo staff. Kemudian ada petugas administrasi, serta staf pendukung seperti bagian dapur dan kebersihan. Yang dimana seluruh jajaran staf ini berfokus pada muara pelayanan yang sama, yaitu kenyamanan dan keselamatan para penghuni fasilitas. Yang masuk pada pola komunikasi yang diterapkan berdasarkan observasi, ada dua jenis alur arah komunikasi yang bekerja seimbang. Pertama, komunikasi vertikal, yaitu alur dari atas ke bawah dan sebaliknya. Contohnya, Shisetsucho memberikan instruksi dalam rapat harian. Kemudian, supervisor atau kaco membagi shift tugas. Dan sebaliknya, caregiver melaporkan dinamika kondisi lansia ke supervisor atau perawat. Yang kedua, ada komunikasi horizontal, yaitu koordinasi antar rekan sejajar. Ini terjadi saat sama caregiver saling menginformasikan kondisi lansia atau koordinasi antara perawat dan caregiver terkait jadwal obat serta tindakan bantuan medis harian. Selain alur arah, komunikasi di Enru Muhaitsu juga terbagi dalam bentuk komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal diwujudkan melalui briefing sheet atau moshi okuri, lembar catatan perawatan atau kaigo kiroku, laporan harian, serta pengumuman resmi dari manajemen. Hal ini krusial agar seluruh rekam medis dan perawatan terdata presisi serta aman secara legal. Sementara itu, komunikasi informal itu seperti perbincangan saat jam istirahat atau diskusi santai antar staf membantu mencairkan ketegangan kerja, membangun keakraban tim, dan meningkatkan motivasi pelayanan. Dari hasil observasi mendalam,
Saya menganalisis bahwa komunikasi di Enrumu Haitsu tergolong sangat efektif. Ada 4 pendorong utama. Pertama, sistem briefing yang teratur pada setiap pergantian shift untuk memastikan tidak ada celah informasi. Yang kedua, dokumentasi yang baik, di mana setiap perubahan kecil kondisi lansia langsung dicatatkan. Ketiga, budaya kerja sama tim atau teamwork yang solid antara tenaga kesehatan dan pengasuh. Dan yang keempat, penggunaan bahasa yang jelas, sopan, profesional, sesuai standar etika, pelayanan medis dan sosial di Jepang. Baik, meskipun berjalan efektif, observasi juga menemukan beberapa tantangan nyata di lapangan. Tantangan pertama adalah perbedaan bahasa dan budaya. Karena panti ini juga mempekerjakan tenaga kerja asing, terkadang muncul kendala pemahaman istilah atau nuansa bahasa. Tantangan kedua adalah situasi darurat, di mana informasi medis harus disampaikan secara sangat cepat dan presisi tinggi. Dan ketiga, perbedaan pengalaman kerja antar staf, senior dan junior, yang terkadang mempengaruhi kelancaran penyampaian instruksi. Baik, sebagai kesimpulan, Enrumu Haitsu telah berhasil menerapkan kombinasi pola komunikasi vertikal, horizontal, formal, maupun informal secara profesional dan seimbang. Sistem komunikasi yang terstruktur ini tidak hanya menjaga kelancaran operasional internal, tetapi secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan keselamatan para lansia yang dirawat. Guna mengoptimalkan kinerja komunikasi di masa mendatang, saya memberikan 4 saran strategis. Pertama, tingkatkan pelatihan bahasa dan komunikasi intensif, khusus bagi staf asing. Yang kedua, optimalkan teknologi digital atau sistem informasi perawatan untuk mempercepat transmisi data antar shift. Ketiga, lakukan evaluasi komunikasi secara berkala untuk meminimalisir miskomunikasi. Dan yang keempat, terus perkuat kegiatan team building untuk menjaga keharmonisan kerja. Baik, kesimpulannya, pola komunikasi di Enrumu Haitsu terbukti mampu mendukung kelancaran operasional pelayanan lansia secara berkelanjutan. Keberhasilan ini didukung oleh sistem briefing shift yang disiplin, dokumentasi terstruktur, serta koordinasi interdisipliner yang solid. Implikasi praktisnya, komunikasi yang presisi dan empati tinggi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup serta rasa aman penghuni lansia. Pengembangan kompetensi bahasa dan teknologi akan makin memperkokoh standar pelayanan di masa depan. Baik, sekian paparan laporan hasil observasi komunikasi bisnis di Enrumu Haitsu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.